Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa alaika nusyur. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin amma ba'd. Hadratul mukarramin, khususan Ustaz Dr. Dede Abdul Fattah, guru kami, Direktur Eksekutif dari Pesantren Nurul Salam, khususan Ustadz Azhar Latif, Direktur dari Pesantren Luhur Virtual Muamalah Maliyah, serta Bapak Ibu para pecinta ilmunya Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas ad-dars at-tasya', dars atau modul yang ke-9 yang berjudul Al-Asham. Nah, Al-Asham ini bentuk plural atau jamak dari sahmun, atau ini sudah cukup familiar karena menjadi salah satu bahasa yang kita adopsi ya. Mungkin kita mengenalnya dengan saham. Ya, baik. Silahkan Bapak Ibu dilihat modulnya. Mungkin nanti ada beberapa modul atau teks ya, teks yang agak kurang tepat ya, ada typo gitu. Nanti langsung kita edit di Word ini ya. Dan insya Allah kita akan membahas kali ini qiraah beserta analisisnya dari segi apa saja ya, dari segi tarkib ya atau gramatikal, baik itu nahwu ataupun sorofnya, kemudian juga dari segi penerjemahannya ya, karena kita alhamdulillah sudah cukup banyak menyerap kosakata mengenai muamalah maliyah ya dari daerah-daerah sebelumnya. Nah, sekarang giliran kita mempraktikkan. Dan mungkin nanti jika masih ada kesempatan kita coba latihan tamrin ya, tamrinat di mengenai maf'ulun. Nah, kita coba analisis nanti sama-sama di latihan tamrinatnya ya. Tamrinatnya ada sedikit ya, sini ada sedikit. Baik, Bapak Ibu, demi mempersingkat waktu kita sama-sama memulai ya, kajian dars yang ke-9 yaitu Al-Asham, dars at-tasya', Al-Asham. Ya, di situ ada al-mufradat ya, kosakata vocabulary yang berhubungan erat. Dan mungkin ini yang diulangi di teks, di teks yang nggak begitu banyak ya teksnya ya. Yang pertama ada sahmun ya. Sahmun jamaknya asham ya. Sahmun jamaknya asham ya. Secara etimologi sebenarnya artinya adalah anak panah ya. Tapi kalau dalam istilah ekonominya ini adalah saham ya. Saham. Kemudian ada al-hazzu. Ini adalah bagian. Ada an-nasibu. Ini porsi. Kemudian ada as-suhmah ya. As-suhmah juga maknanya sama. Saham juga. Saham. Kemudian ada al-hissatu. Al-hissatu artinya adalah bagian ya, itu nafsul makna ya, sama kayak an-nasib, al-hazzu itu satu makna sebenarnya. Karena ketiga istilah ini digunakan semua dalam teks ini. Kemudian ada asyariku. Ada asyariku. Asyariku itu adalah mitra ya.
Asyariku adalah mitra. Ada musahamah. Musahamah ini adalah peran serta gitu ya. Peran serta musahamah. Yang terakhir ada asokku. Ya, asokku. Asokku ini akta, ya akta, ya. Semacam apa ya? Ya akta gitu ya, bukti dalam kertas gitu. Asokku. Gitu. Ya, sebelum kita menginjak ke teks, ya ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu silahkan. Sak itu bukannya sak yang sukuk itu ya, sertifikat. Iya, sok tuh sertifikat bisa, Iya. Instrumen juga bisa. Kalau dulu di kampus itu malah piagam ya, sok. Ya, tapi Ya, kalau di sini juga, mungkin bisa juga akta gitu ya. Sok itu piagam bisa, sertifikat, instrumen juga bisa. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang langsung lihat teksnya ya. Langsung lihat teksnya. Ya. Mungkin saya akan membaca di awal ya. Nanti dilanjutkan ya. Kita sama-sama melanjutkan. Sekaligus kita menganalisis gitu ya. Menganalisis dari segi gramatikalnya yang sudah kita pelajari ya kemarin-kemarin, kita coba terapkan gitu ya. Al-ashamu ya. Judul itu mudah ya. Rata-rata kita domahkan aja gitu ya. Al-ashamu. Ini berarti mengenai tentang saham ya. Juga saham biasanya al-ashum. Al-ashum ya Ustaz ya. Al-ashum. Ya. Al-ashumu gitu ya. Jamak dari sahmun ya. Al-ashumu. Ya, baik. Al-ashumu. Nah, ini ya di awal-awal ya kita kemarin sudah belajar ya. Di awal-awal kalau diawali oleh isim ya, nah itu sudah pasti adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mudahnya yang di awal kata itu kita domahkan aja Bapak Ibu ya. Kita domahkan aja gitu. Al-ashumu ya, jam'u gitu ya. Sahmin. Al-ashum itu jamaknya sahmun ya, sahmun ya. Jamak dari sahmin. Apa maksudnya? Ya. Maksudnya kalau di dalam kategori ini wahua ya, kategori ekonomi fil lughah yatluku ala al-hazzi. Nah, ini sudah ya harokatnya. Wan nasibi ya. Wasyai'i min asya'a. Al-ashum itu jamak dari saham. Apa maksudnya? Ya, secara etimologi ya, yaitu al-hazzi, bagian, wan nasibi, porsi ya, maksudnya yang di sini itu ya. Wasyai'i min asya ya. Sesuatu dari sesuatu lainnya. Gitu ya. Maksudnya bagian lainnya. Ini maksudnya secara etimologi seperti ini. Ya. Karena sahmun itu banyak, tapi kita perlu batasi. Yang dimaksud dalam ranah ekonomi ya ini. Wasyai gitu. Yatluku tadi apa Ustaz? Ya. Yatluku. Mengacu.
min asya'a. Nah, gini ya. Asya. Baik. Nah, kita lanjutkan dulu harokatnya. Wa yujma'u, gitu ya. Ustaz, yang tadi itu bukan yutlaku, Ustaz. Ya, Bukan yutlaku. Yatluku atau yutlaku? yatluku ya. Itu yatluku. Karena dia bentuknya lazim ya, tolako itu. Makanya dia perlu disambungkan dengan ala. Kalau di sini yujma'u ala, kirain tadi juga yutlaku ala gitu loh. Ya, Pak. Ini kan tadi ya. Yujma'u ala, kirain tadi juga yutlaku ala gitu loh. Oh enggak Enggak ya, ya? itu yatluku itu emang dia bentuknya lazim ya, enggak muta'adi ya. Nah, ya. Kalau jamaah itu dia memang muta'adi, mengumpulkan, gitu ya. Nah, tapi di sini maksudnya dijamakkan gitu ya. Alanya itu ya sebagai tambahan aja. Jamaah yajma'u itu muta'adi ya. Wa yujma'u ala ashum ya. Ashum tadi sudah tahu harokatnya. Wa siham min wa suhman. Iya ya. Bentuk jamaknya ada banyak sebenarnya. Ada ashum, ada siham, ya, ada suhman ya. Tapi ya apa al-awal aula ya. Ya biasanya yang banyak digunakan yang pertama-tama itu yang asham ya, yang asham. Yang ashum ya, yang ashum ya. Kemudian nah, di sini ada lagi katanya suhmah ya. Wasuhmatu tadi sudah ala wazni ghurfatin nasib. Nah, kalau suhmah itu maksudnya dalam ruang lingkup an-nasib ya, porsi ya. Karena dikenal juga dengan kata suhmah. Suhmah itu maksudnya adalah ghurfatin nasib, masih dalam ruang lingkup porsi. Kalau sahmu, nah, sahmu yang kita kenal itu sebenarnya wahidun minan nabli. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu komponen dari panah. Sahmu itu ya. Nah, sahmu wahidun minan nabli. Itu komponen dari panah ya. Apa maksudnya? Sahmu itu anak panahnya itu tuh. Sebenarnya itu secara etimologinya cuman memiliki pergeseran makna ya. Memiliki pergeseran makna. Itu baru secara bahasa. Belum secara istilah menginjaknya. Nanti secara istilah ada lagi. Ya. Baik. Kemarin kita sudah menginjak pembahasan mengenai jumlah ismiyah ya. Nampaknya kali ini kita mengulangi lagi. Karena apa? Karena di awal-awal kalimat itu ternyata ada isim. Maka kita sudah memastikan bahwa ini adalah jumlah ismiyah. Baik. Ada yang bisa menjelaskan
analisis kata yang dari awal sampai al-asham jam'u sahmin. Iya, ada yang bisa menjelaskan, Bapak Ibu? Kedudukannya sebagai apa? Al-ashum jam'u sahmin. Silahkan Bapak Widianto. Bapak Widianto. Ada Bapak Widianto? Ya, masih belum paham Ustaz. Oh, baik. Ya. Bapak Dwi, bisa sebutkan kedudukannya sebagai apa dari 3 kata ini? Al-ashum jam'u. Ashum isim ya. Ya, betul. Jenis katanya isim, betul ya. Jenis katanya. Ya. Ya, Ada. adalah mubtada ya. Nah, masih ingat ya? Iya. Ini mubtada. Ya. Al-aslimu adalah harokatnya kan domah di awal-awal, di awal kalimat. Jam'u adalah jam'u sah adalah khobar ya. Bentuknya idofah atau mudof atau kata majmuk dengan bahasa kita ya. Jadi jam'u sahmin, nah segini nih, itu adalah khobarnya ya. Khobarnya. Makanya kalau khobar itu kan domah juga. Al-aslumu jam'u domah juga. Kalau sahmin kenapa dia kasroh? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Kita belum belajar ya idofah ya. Belum belajar ya. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya al-idofah ya, kata majmuk. Kata majmuk itu ya seperti 2 kata tapi memiliki satu makna ya, seperti bapak guru gitu ya. Kemudian bapak polisi ya. Nah, itu kan maksudnya adalah polisi yang laki-laki gitu ya. Yang bertugas sebagai polisi, nah itu sebutnya kan bapak polisi. Ya. Itu bentuk idofah ya. Wa huwa fil lugati. Nah, ini harokatnya kasroh karena ada apa? Karena ada huruf fi. Kita sudah belajar ya, harfu jar, betul ya. Yatluku alal hadzi wan nasib wasyai. Nah, di sini juga sama. Harokatnya adalah kasroh. Sama ya. Wan nasib syai juga kasroh. Kenapa sama-sama kasroh? Karena ada huruf wawu. Huruf wawu ya, huruf wawu. Huruf wawu sebagai huruf ataf ya. Huruf ataf. Jadi kalau depannya kasroh harus kasroh semua gitu ya. Kasroh semua. Depannya domah ya domah semua kalau ada wawu kayak gini. Kemudian min asya'a ya. Nah, di sini setelah min itu biasanya kan kasroh. Tapi di sini ada pengecualian, ada fathah. Kenapa? Nah, ini belum kita pelajari ya. Sebenarnya ini termasuk isim mamnu minas sorfi ya, atau kita kenal dengan isim ghair munsharif. Tapi kita lupakan dulu, itu belum kita pelajari. Jadi ada beberapa isim yang dalam bentuk majrurnya atau jirnya itu dengan fathah, gitu ya. Tidak dengan kasroh seperti biasanya. Tapi itu belum kita pelajari, Bapak Ibu ya. Artinya masih ini ya, luas sekali yang perlu kita pelajari. Wa yajma'u ala ashum wa sihamin wa suhman. Wa suhmatu ala wajni burfatin nasib. Nah, di sini suhmatu harokatnya domah juga. Kenapa domah lagi? Karena dia merupakan kalimat baru. Apa nih? Ini awal kalimat. Awal kalimatnya dari isim. Berarti jumlah ismiyah. Ya, ini mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya kan biasanya harokatnya domah gitu ya. Oh, nggak mesti ya, nggak mesti. Ada yang disebut dengan khobar jumlah ya. Khobarnya dalam bentuk kalimat. Nah, di sini ala wazni burfatin nasibi adalah khobar. Wasahmu, nah di sini domah lagi.
Kenapa? Karena sebagai mubtada. Wahidun adalah khobar ya, minan nabli. Ini adalah kita sudah tahu huruf apa, nggak perlu saya sebutkan ya. Min, ini dari min ya. Tapi kalau kita wasolkan, sambungkan jadi minan. Nabli. Nabli ini panah. Secara bahasa sih itu sebenarnya. Min an-nabli gitu ya. Minan nabli. Harfu jar ya. An-nabli ya karena ada harfu jar maka harokatnya juga kasroh. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu ya Bu ya. Sekarang mohon dibaca ya. Rencana kita habiskan. Lanjutkan Bapak Alvan ya. Sampai sini nih. Sampai sini aja. Bapak Alvan hadir? Maujud? Ya, hadir Ustaz. Ya. Nah, ya baca aja. Wasahmu fi wasahmu fi istilahi Apa ini? ulama'i Ya, betul. Ulama ini. al-qanuni Ya betul. Kononi. at-tijari Ya betul. At-tijari. yatluqo alal apa ini? Alal amrin. Ala amroin. Amroini. Betul. Ala amroinin. Ya, amroin. Baik. Bapak siapa tadi? Bapak Alvan ya? Alvan. Ya, Bapak Alvan, kenapa ini dibacanya istilahi, tidak istilahu, tidak istilaha gitu ya? Karena ada harfu jar. Betul. Harfu jarnya apa itu? Fi ya. Harfu jarnya adalah fi ya. Betul ya. Ya. Nah, di sini asahmu ya. Asahmu kenapa dibaca domah? Dia isim. Ya, Isim dan mubtada ya. Diawali dengan domah. Ya. Karena isim di awal kalimat ya, maka ya di awal kalimat itu kita sebut mubtada ya. Mubtada itu kata domah aja gitu ya. Domah di awal. Sekarang kita baru menginjak secara istilah ya. Wasahmu fi istilahi ulama'il qanuni tijari yatluqu ala amroini. Saham dalam menurut atau secara istilah oleh para ilmuwan hukum atau perundang-undangan bisnis gitu ya. Bisnis mengacu pada dua hal ya, atau dua definisi. Maksudnya ada dua definisi. Amroini ini ya, amroini. Ala amroini. Oke, kita lanjut ya. Ya, coba lihat dulu ya. Bapak Andi ST Tiono. Hadir Bapak Andi? Hadir Ustadz, tapi saya izin ini aja Ustadz, belum ini saya. Oh iya, baik. Ya, ngamatin aja Ustadz.
Mohon maaf, izin Ustaz. Kalau gitu Bapak Abdul Kholik. Bapak Abdul Kholik. Ada Bapak Abdul Kholik? Siap Ustaz. Nah, ini ya. Oke. Ini maaf. Dari ada awal ya? sedikit ya. Nah, silahkan diganti. Ini Yukot Dimuha sebenarnya. Nah, Yukot Dimuha. Wah, udah dikasih bocoran ini. Ya. Iya. Silakan sampai koma aja. Nah, sampai koma dibaca. Ya. Al-awwal al-hissatu allati yuqaddimuha asy-syariku fi syarikah fi syarikatil musahama. Oh, kalau gitu lanjut. Nah, lanjut Bapak. Ya. وهي تتمثل جزاء من رأس مال برأس مال شركة. Ya, lanjut. ويتمثل سهم يؤتي المساهمة. Ya. ويكون وسيلة إلى إثبات حقوقات في الشركة. Ya. Wayakunu wasilatan ila isbat يكون وسيلة hukukihi fi syarikat, ya, gitu ya. Al awalu al hissatu. Nah, ya. Tuh ya. Lihat, itu kan ada alif tuh, al awalu. Enggak usah bingung-bingung ya sebenarnya. Al awalu. Gitu ya. Baik. Al-hissatu, itu juga sama tuh. Al-hissatu allati yuqaddimuha asyariku fi syirkatil musahamah, ya. Fi syirkatil musahamah, ya. Bapak Ibu Husnul. Ada Ibu Husnul ya? Husnul. Oke, kita lanjut. Bapak Lukman. Ada Bapak Lukman? Ya, Ustaz. Baru Iya. kabur. Bapak Lukman. Di situ dibaca al-hissatu. Kenapa al-hissatu? Yang mana, Ustaz? Apaan, Ustaz? Nah, ini. Al-hissatu. Al-hissatu, Ustaz. Itu Iya, kalau itu mubtada, Ustaz. Betul, iya. Ustaz. Betul ya, betul. Soalnya ada alnya, Ustaz. Betul ya, Ustaz? Betul. Itu kan isim apa, Ustaz ya? Isim Ya, isyarat. itu ya, isim ma'rifat ya namanya. Oh, isim ma'rifat, Ustaz ya. Ya, apa Ustaz ya? Masih banyak belajar. Ya, kemudian allati yuqaddimuha. Bukan kabar tadi ya. Syariku. Bapak Lukman ya, masih Bapak Lukman ya. Ya, Kenapa di situ dibaca asyariku? Itu jadi khobar, Ustaz ya? Oke. Alati yuqaddimuha asyariku. Ya. Oke. Betul ya, kalau ciri khobar doma itu memang betul. Berarti sudah mengenal khobar itu harokatnya doma. Oh iya. Ya, tapi di sini asyariku itu adalah apa? Adalah fa'il ya. Fa'il dari mana? Dari yuqaddimu. Oh, Ustaz, ya. Yuqaddimu. Ya. Sebenarnya gini. Kita belajar uslub atau gaya bahasa ini kan fi'il, fa'il, maf'ul ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini adalah fi'ilnya ya. Yuqaddimu. Fi'il mudhari. Oh iya betul, Ustaz. Fa'ilnya asyariku. Maf'ulnya karena berbentuk domir, maka dia disambungkan dengan fi'ilnya yuqaddimuha ya. Sebenarnya begini kan. Oh iya betul, Ustaz. Yuqaddimu itu fi'il, Ustaz. Itu oh iya. Sebenarnya begini ya. Iya, Ustaz. Apa, Ustaz? Mana nih tadi? Sebenarnya haknya gini. Gini nih. Ya. Fi'il
fa'il, ya, baru maf'ul ya. Gitu kan yang kita pelajari ya. Ini Ustaz, fi'il, ya, Ustaz. ya, fa'ilnya, ini maf'ulnya. Maf'ulnya tuh ha ya, untuk Oh, domir ya. maksudnya hal Ustaz ya. Tapi dalam aturan nahwu kaidah bahasa Arab, jika domirnya mohon maaf maf'ul berbentuk domir kayak gini maka disambung dengan fiilnya ya. Yuqaddimuhu asyariku. Bisyirkatil. Ya, kenapa ini dibaca kasroh? Itu Ustaz, karena ada huruf jar Ustaz. Betul ya. Fi. Fi huruf jar, syarika majrurun bi fi Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Tepat ya. Wah, iya, cukup apa Lukman ya? Jadi kalau Ustaz, Afwan Ustaz masih baik belajar. Sudah bagus. Ya, banyak. Baik. Saham ya secara istilah menurut para ilmuwan, menurut ilmuwan hukum bisnis ya, setidaknya ada dua definisi yang dimaksud. Yang pertama adalah al-hissah, bagian. Al-hissatu allati yuqaddimuha asyariku fi syirkatil musahamati, yaitu bagian yang disediakan, yuqaddimuha asyariku, yang disediakan oleh mitra ya, fi syirkatil musahamati, di perusahaan yang menyediakan saham itu. Jadi bagian saham itu bagian. Wahia, ya, bagiannya itu maksudnya apa? Tatamassalu juz'an min ra'si mali syirkati ya. Bagian ini dianggap juz'an min ra'si mali syirkati, dianggap sebagai bagian dari ra'si mal syarikah, modal perusahaan. Jadi pokoknya bagian itu saham. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalau yang kedua apa yang dimaksud dengan saham itu ya? Wa tamassalu as-sahmu, bagian itu kan abstrak ya, bagian gitu ya, nggak berwujud. Wa tamassalu as-sahmu yu'til musahamah ya. Dan apa? Saham ya. Saham di sini, saham yang dimaksud yu'til musahamah ya. Artinya memberikan porsi bagiannya, wa yakunu wasilatan ila isbati hukukihi fisyirkati ya. Wa yakunu, itu bacanya wasilatan ya. Wasilatan ila isbati hukukihi fisyirkati ya. Dan ya, maksudnya adalah saham itu menjadikan wasilah ya, menjadikan bukti ila isbati hukukihi ya, atau cara ya, wasilatan cara ialah isbati hukukihi, untuk membuktikan hak-haknya fisyirkati, di perusahaan ya. Nah, jadi kalau ada saham itu merupakan metode atau cara ya, wasilatan ya, ialah isbati hukukihi, untuk membuktikan kalau dia punya hak di satu perusahaan itu. Nah, itu yang disebut saham ya, saham. Sekarang kita lihat maksud yang kedua, saham itu seperti apa? Kita baca lagi ya. Wasani, kami mohon izin gantian Bapak Ibu yang baca ya. Mohon izin, mohon dibaca Bapak Yayan ya. Bapak Yayan ya. Bapak Yayan hadir? Bapak Yayan atau Bapak Elwin? Bapak Elwin.
Baik Ustadz. Nah, Bapak Elwin coba baca sampai titik aja. Ya, wasani asaku ladhi yukti lil musahami isbati terakhirnya apa ya Pak Ustaz? Isbati isbatan li hakihi. Lihat, ya boleh diulangi lagi, Bapak Elwin. Wasani asaku ladhi yukti lil musahami isbatan li hakihi. Ya. Ya. Asok ya. Yang kedua. Baik Bapak Elwin ya, masih Bapak Elwin. Kenapa di situ bacanya domah? Asok. Sebagai mubtada Pak Ustaz. Nah, ini yang terakhir kenapa dibaca kasroh? Lihat yang mana Pak Ustaz? Gimana Pak Ustaz? Akhir, lihat Oh, itu karena ada huruf jar li. Ah, betul ya, karena ada huruf jar. Iya. Asokku alladzi yu'ti lil musahimi ya harusnya ya. Oh, lil musahami betul ya. Lil musahami isbatan lihaq. Lil musahimi Ustaz. Oh, lil musahimi ya Ustaz ya. Lil musahimi isbatan lihaqqihi ya. Apa itu yang dimaksud dengan saham? Saham itu berbentuk akte gitu ya. Berbentuk akte. Ada buktinya. Allazi yu'ti lil musahimi isbatan lihaqqihi ya. Akte allazi yu'ti al musahimi yang memberikan bukti kepada pemegang saham gitu kan. Isbatan lihaqqihi ya. Tentang haknya. Ya. Isbatan yu'ti lil musahimi isbatan ya. Yang memberikan isbatan itu bukti lil musahim kepada pemegang saham lihaqqihi tentang haknya. Jadi berbentuk semacam akte atau apa ya, pokoknya berbentuk fisik gitulah. Kalau tadi kan cuma porsi gitu ya, porsinya sekian itu saham. Tapi yang kedua ini ya harus ada bentuknya gitu. Nah itu saham. Nah, itu yang disebut dengan saham. Juga punten. Ya. Alladzi yu'ta. Oh, yuk to ya saja ini. Betul ya, yuk to. Sertifikat ganti ya. Instrumen atau akte yang diberikan kepada pemegang saham. Ya. To. Baik. Nah, sekarang wal makna asani huwa al maksud bita'amuli atijari. Yang arti yang kedua itu itulah yang dimaksudkan bita'amul atijari ya, dalam transaksi komersilnya ya. Maksud saham ya. Sebenarnya yang kedua ini jadi berbentuk surat gitu ya, berbentuk akte gitu ya, nggak cuman ya disebut porsi sekian gitu ya. Itu. Tapi wala yamna'u min an yahmala as-sahmu 'alal ma'nain. Tapi juga tidak mencegah ya kalau saham dimaknai dengan dua hal tadi, boleh juga dimaknai juga dengan iso
bagian ataupun yang memang sudah berbentuk semacam akte gitu ya. Ya, kita langsung lanjut ya Bapak Ibu ya. Masih lumayan ada waktu untuk latihan nanti. Khoso isu as-sahmi fi syirkati musahamati ya. Karakteristik saham di perusahaan penanam modal gitu ya. Saham. Khosois itu adalah karakteristik. Ya, khosois adalah karakteristik. Tamat ta'u, kita langsung baca aja ya. Ashumu asyarikatil musahamati bil khosoisi taliyati ya. Tamat ta'u, ashumu asyarikatil musahamati bil khosoisi at-taliyati ya. Saham dalam perusahaan penanam modal memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, al-musawatu fil qimati. Nah, ini ada kesalahan, maaf Bapak Ibu. Ini ada kopi. Harusnya gini, fala tujadu sekali. Fala tujadu li ba'dil ashumi qimatun a'la min qimatil ba'dil akhar. Li anna ra'sal mali yuqassimu ila ashuma ashumi mutasawiyatil qimati. Ila ashumi mutasawiyatil qimati. Biasanya saham itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah keselarasan al-musawatu fil qimati, keselarasan dalam nilainya. Biasanya. Falatu jadu li ba'dil ashumi qimatun a'la min qimatil ba'dil akhar ya. Maka tidak ada di sebagian saham atau penanaman modal itu qimatun a'la, nilai yang lebih tinggi min qimatil ba'dil akhar, dari menanam modal atau nilai modal lainnya ya. Jadi sama biasanya itu penanaman modal. Li'anna ra'sal mali yuqassim ila ashumi mutasawiyatil qimati. Karena ya modal itu dibagi untuk saham yang sama nilainya. Sekarang yang kedua, adamu qabulis sahmi litadzi'ati fi muwajahati syirkati. Fa'in ishtaroka fi sahmil wahidi aksaru min syahsin jaizun. Walakin yumasiluha amama syirkati syahsun wahidun. Wa kadzalika in ishtaraku fi iddati ashum. Yang kedua adalah adamu qabuli sahmi litajzi'ati fi muwajahati syirkati ya. Jadi tidak adanya menerima saham
litajziati untuk dibagi ya. Dibagi fi muwajahati syirkati ya, dalam terhadap perusahaan. Fa in ishtaraka fi sahmil wahid aksaru min syahsin zaid. Maka jika yang berpartisipasi dalam satu saham itu ya, lebih dari satu orang ya, jika lebih dari satu saham itu ya aksar ya, nah, itu lebih banyak ya min syahsin zaidin ya, dari satu orang yang diperbolehkan. Akan tetapi ya, yumasiluha amama syirkati sahsun wahidun ya. Akan tetapi di depan perusahaannya terdapat satu orang yang mewakili ya, ada sahsun wahidun ya. Wa kadzalika in ishtaraku fi iddati asmi. Dan demikian juga jika mereka berpartisipasi dalam beberapa saham lainnya. Yang ketiga ya, al-ashumu taqbalu at-tadawula wa tasarrufa fiha bil bai'i wasyira'i warrahni wa ghairi dzalik. Al-ashumu taqbalu at-tadawula wa tasarrufa fiha bil bai'i wasyira'i warrahni wa ghairi dzalik ya. Saham taqbalu at-tadawula itu dapat diperdagangkan gitu ya, wa tasarrufa dan ditransaksikan fiha ya, bil bai'i ya, baik itu dengan dijual, wasyara atau dibeli, warrahni atau digadaikan dan lain sebagainya ya. Itu bisa katanya karakteristiknya. Kemudian al-ashamu laha qimatun ismiyatun muhaddadatun haddadaha al-qanunu bihaddi adna wa haddin a'la ya. Al-ashamu laha qimatun ismiyatun muhaddadatun haddadaha al-qanunu bihaddi adna wa haddin a'la. Saham itu memiliki nilai ya, nilai tertentu, haddadaha al-qanunu yang dibatasi oleh undang-undang ya. Jadi saham itu bihaddi adna dengan batas minimal, wa haddin a'la dan juga dengan batas maksimal. Nah, jadi itu ada pembatasannya. Ya, belum latihan. Saya tidak. Ya. Qimah ismiyah itu nilai nominal. Oh ya, nilai nominal ya, qimah ismiyah. Ya Ustaz, jadi ada tambahan mengenai teks sebelum kita coba latihan di tarkib ya, karena kita ada tamrinat ya. Maaf Ustaz, namanya tadi belum nangkep Ustaz. Yang mana? Semuanya tadi ketika ditranslate tuh saya masih belum menangkap maksud dari bacaan ini apa. Oh itu. Yang dari mana Pak Dwi? Dari awal? Ya dari awal. Ya. Coba kita tampilkan dulu. Coba dari awal saudara. Yang awal ya, yang awal. Oh yang ini ya. Nah ini Ustaz. Yang dari sini Pak Dwi atau dari sini? Dari awal sini. Dari sini Pak Dwi atau dari yang ada nomor-nomornya tadi?
Halo? Ustadz Dede bisa jelasin tentang saham tuh gimana Ustadz maksudnya? Mungkin barangkali supaya lebih paham. Ya, di sini kan Pak Dwi itu yang dari awal atau yang tadi yang ada nomornya saja? Yang ini agak sedikit saham ada jamaknya, iya kan? Al-ashum, ashum itu jamak dari sahmin, gitu ya. Jadi saham dalam bahasa Arabnya sahmun. Jamaknya itu yaitu al-ashum. Gitu. Jadi jamaknya kan banyak ya. Ada ashum, ada siham, ada suhman, gitu ya. Jadi nanti kalau menemukan teks Arab ya, ashum, siham, suhman, suhmah, nah itu arti yang sama dengan dari saham, tapi bentuknya jamak gitu. Ya, al-ashum jamu sahmin. Wa huwa fil lughah yatluqu 'alal hadri. Ya, dalam secara etimologi saham itu al-hadzu, bagian. Wan nasibu atau porsi. Porsi apa? Porsi kepemilikan kan. Ya, wasyai'u min asya'a atau bagian dari sesuatu gitu. Nah, itu secara etimologi. Ya, wa yujma'u ala ashum wa sihamin wa suhman. Dan jamaknya itu bisa ashum, siham, suhman. Ya. Wasuhmatu ala wazni kurfatin. An-nasibu sebenarnya gitu ya. Dan suhmah gitu. Saham juga bisa dengan kata suhmah. Tapi wazannya gurfah gitu. Artinya sama an-nasib. Yaitu porsi. Gitu. Artinya apa? Saham ini istilahnya bisa ashum, siham, suhman, suhmah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menemukan itu di teks-teks yang lain, artinya itu saham. Wasahmu wahidun minan nabli. Tapi saham itu juga bisa diartikan ya dengan tadi anabel. Ya, anabel itu anak panah gitu ya. Udah ngasih uang ke Pak Tiara, Bu? Ya, jadi anak panah. Tapi dalam konteks ekonomi, ya bukan anak panah, tapi yang amplopnya disebarin belum, Bu? Bocor. Pak Nugroho, mohon maaf. Wasahmu fi istilahi ulama il-qanun at-tijari yatluqu ala amrayni. Dan saham menurut para pakar hukum bisnis ya, itu mencakup dua hal ya. Nanti dimaknai dua hal secara etimologi. Yang pertama al-hissah allati yuqaddimuha asy-syarik fi syirkatil musahamah. Yang pertama adalah hissah, porsi atau bagian, allati yuqaddimuha asy-syarik yang diberikan oleh mitra gitu ya. Fi syirkatil musahamah. Nah, ini fi syirkatil musahamah. Jadi di sini juga bisa perusahaan yang mengeluarkan saham gitu ya, di syirkatil musahamah, dalam perusahaan yang mengeluarkan saham, yang menerbitkan saham, atau juga bisa di syirkatil musahamah ya, salah satu bentuk akad ya, yaitu syirkah. Salah satu bentuk syirkah itu syirkatil musahamah itu. Bentuk akad musyarakah ya, syirkah itu juga salah satu bentuk akad musyarakah dengan cara musahamah, masing-masing mitra memberikan porsi kepemilikan. Wahya yatamatsalu juz'an min ra'si mali syirkati. Dan wahya berarti wahya kembali kepada hissah gitu ya.
porsi itu tatamasalu juz'an min ra'si mali syirkati. Itu cerminan dari salah satu bagian dari porsi modal perusahaan, ya. Jadi ketika kita punya saham, satu saham berarti kita ada porsi kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut, gitu. Berbeda dengan obligasi kan ya, kalau obligasi bukan kepemilikan karena surat surat hutang gitu ya. Wa yatamasalu sahmu wa yatamasalu as-sahmu yu'til musahamah wa yakunu wasilatan ila isbati hukukihi fi syirkati, ya. Dan saham itu bentuk dari porsi kepemilikan, ya. Wa yakunu wasilatan, dan menjadi sarana, ya. Menjadi sarana ila isbati hukukihi fi syirkati, sarana untuk menunjukkan haknya atau kepemilikannya dalam perusahaan. Itu mana yang pertama menurut Ustaz? Silakan. Itu dalam sepertinya entah ada salah penulisan atau gimana, tapi saya nggak bisa memahami nih. Wayatamatsalu asahmu ini apa nih, yuk? Tidak mungkin juga kan pingin lagi sesudah ada kata-kata itu. Ini nggak tahu nih. Coba barangkali teks aslinya ada nggak ya? Iya. Mungkin nanti dicek lagi teks aslinya ya, saudara ya. Baris yang di atas tidak itu alif Pak Ustadz, tapi yang di bawah itu pakai ya Pak Ustadz, makanya saya baca yukti tadi. Iya. Ya, nanti ini dicek lagi teksnya ya Bapak Ibu ya. Sepertinya ada yang miss ya. Iya, nggak bisa dipahami itu saja. Siapul kalamnya kayaknya kacau itu. Iya, kacau. Kayaknya ada yang miss dari ininya, typo ya. Saudara mungkin nanti bisa dicek ya, saudara ya. Nanti dicek. Kemudian makna yang kedua as-sokku. Jadi saham itu makna yang kedua adalah as-sokku. Jadi as-sokku itu bisa, tadi kata saudara, sertifikat, bisa juga akta atau akta kepemilikan ya, atau juga instrumen ya, alladzi yu'ta, yang diberikan ya lil musahimi, kepada pemegang saham ya, isbatan lihakihi, sebagai penetapan atau atas haknya ya. Nah, wal makna sani wal maksud fi ta'amul at-tijar. Tapi makna yang kedua itu makna yang lebih tepat ya dalam transaksi keuangan. Makna yang sani yang dimaksud. Wala yamna'u min ay yuhmala as-sahmu alal makna ini. Tapi tidak salah juga makna yang pertama itu. Jadi dua-duanya maknanya benar gitu. Tapi yang lebih tepat makna yang kedua gitu. Yaitu sertifikat atau akta atau instrumen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai penetapan atas haknya terhadap suatu perusahaan gitu, atau kepemilikan terhadap perusahaan. Terus bisa lihat ke bawah. Ada yang ditanyakan, silakan. Pak Dwi. Alhamdulillah jelas. Ustadz boleh nanya nggak Ustadz? Boleh. Kapan dia jadi syirkah, kapan dia jadi syarikah? Kayaknya sebelum-sebelumnya pernah dengar juga ini kadang dibaca syarikah, kadang dibaca syirkah. Apakah maknanya berbeda atau gimana Ustaz? Sebenarnya maknanya sama, syirkah dengan syarikah. Cuman
biasanya kalau syarikah itu perusahaan ya. Nah, tapi kalau syirkah biasanya lebih ininya ke akad ya. Jadi syirkah pun bisa diterjemahkan perusahaan, bisa syarikah, bisa syirkah, bisa dua-duanya. Tapi kalau dia maksudnya syirkah itu akad, biasanya syirkah, nggak pakai syarikah. Jadi akad itu kan musyarakah, bisa syirkah. Iya. Nah, tapi kalau maksudnya akad itu syirkah. Tapi kalau maksudnya perusahaan bisa syirkah, bisa syarikah. Gitu. Iya. Ya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan ya. Terus ke bawah saudara. Wasa isu sahmi fi syirkatil musahamah. Karakteristik ya. Wasa itu karakteristik dari syirkah, dari saham dalam perusahaan. Agak ke atas tadi dulu. Agak ke atas sudah. Ya. Jadi fi syirkatil musahamah. Jadi ini bisa fi syirkatil musahamah. Tadi di atas itu nggak pakai alif lam ya. Kalau ini pakai alif lam. Jadi kalau pakai alif lam berarti artinya perusahaan. Ya. Tapi kalau tidak pakai alif lam, fi syirkatil musahamah berarti itu akad. Jadi, akad syirkah musahamah. Akadnya itu kerjasama dengan masing-masing memberikan porsi kepemilikan berupa saham gitu. Nah, kalau di sini fi syirkati al-musahamah. Ya. Tatamat ta'u asmu syirkat al-musahamah bil khasais ataliyah. Ya. Perusahaan-perusahaan yang saham perusahaan yang mengeluarkan saham itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama al-musawah fil qimah. Ada kesamaan ya dalam nilai. Jadi nilai saham itu sama. Kalau satu saham itu nilainya 100.000 gitu ya. Itu sama. Nggak ada satu saham itu nilainya yang satu 100.000, yang satu 200.000. Itu maksudnya al-musawah fil qimah. Jadi nilai satu saham itu sama. Ya. Fala tujadu li ba'dil ashum, maka tidak ditemukan sebagian dari saham-saham yang ada itu qimah a'la. Nilai yang lebih tinggi min qimatil ba'dil akhar. Dari nilai saham yang lainnya. Ya, nilainya sama. Satu saham nilainya 100.000. Kalau kita punya 500 saham, ya tinggal dikali 100.000. Nah, tidak bisa misalnya yang satu 100.000 nilai satu sahamnya, yang lain nilai satu sahamnya 200.000 gitu. Li'anna ra'sal mal yuqassam ila asum mutasawih al-qimah. Karena modal itu ya modal dibagi kepada saham-saham yang nilainya sama semua. Ya. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua ada muqabulis sahmi litajzi'ati fi muwajahati asyirkati. Fa in ishtaraka fi sahmi wahid aktsar min syahsin jaizun. Jadi tidak menerima saham itu tidak menerima untuk dipecah gitu ya. Dipecah fi muwajahati syirkati dalam satu perusahaan. Fa in ishtaraka fi sahmil wahid aktsar min syahsin jaizun. Kalau seseorang itu dia punya kepemilikan dalam satu saham ya,
aksar, lebih banyak daripada yang lainnya, itu boleh. Walakin yumasiluha amama syirkah syahsun wahid. Nah, akan tetapi walaupun saya misalnya punya 500 saham, yang lain 100.000 saham. Nah, itu sama, itu kita itu dianggap satu orang gitu. Walaupun kita lebih banyak, misalnya 1.000, yang lain 500, tidak berarti kita 2 orang dianggapnya, yang lain tuh 1 orang gitu. Walaupun kita sahamnya lebih banyak, maka kita dianggap 1 orang. Wa kadzalika in ishtaraku fi iddati asmun. Begitu juga kalau kita memiliki lebih banyak saham lagi, artinya tetap dianggapnya ya 1 orang gitu, walaupun kita lebih banyak dari yang lainnya. Jadi tidak bisa misalnya saya punya 1.500, yang lain 500, jadi nggak bisa tajziah. Jadi dibagi, saya itu menjadi 3 orang gitu, yang lain 1 orang, nggak bisa. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, al-ashum taqbalut tadawul. Saham itu bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, ya, ditransaksikan. Tadawul diperjualbelikan, wa tasarruf ditransaksikan. Fiha, ya, dengan cara apa? Bil bai, dengan dijual, wasyira, dan dibeli, warahin, dan dijadikan jaminan, ya, digadaikan atau yang lainnya, atau transaksi yang lain. Itu karakter yang ketiga. Yang keempat, al-ashum laha qimah ismiyah muhaddadah. Saham itu memiliki nilai nominal gitu ya, nilai nominal muhaddadah, yang dibatasi oleh perundang-undangan gitu ya, oleh hukum. Kan nilai nominalnya berapa nih gitu, 100 atau 1.000 satu saham itu, satu lembarnya. Bihadin adna, nilai nominal yang batas rendah dan batas tinggi gitu. Jadi itu diatur oleh undang-undang. Nah, itu maksudnya Pak Dwi. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin karena beda ya dengan di kita, tapi ini kan bukan bahasa, cuman kita kiroahnya aja kan. Ya, betul. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sudah, silakan dilanjut yang tadi. Iya. Untuk apanya? Ustadz sebenarnya. Analisis. Karena maaf ulbek kan udah selesai Ustadz ya? Sudah selesai ya? Iya, udah kan. Kalau ini sebenarnya udah sih, teksnya aja. Kalau udah. Faedahnya sudah. Faedahnya udah selesai semua. Sudah. Minggu kemarin Ustadz mungkin. Udah ya. Udah kan. Berarti untuk kiroanya udah selesai Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ini untuk daras yang ke-9. Baik kaidahnya atau kiroahnya sih. Ustaz, ya. Ini mau nanya, kan di dalam ada al-awalu, al-hisatu. Al-hisatunya tadi itu sebagai mubtada, terus al-awalu sebagai apa ya? Ustaz? Silakan Saudara. Ya. Al-awalu di sini sebagai mubtada sebenarnya Pak Ibu ya. Al-awalu itu sebagai mubtada, al-hisatu di sini sebenarnya saya salah nyebutnya ya. Nah, ini sebenarnya sebagai khobar ya. Khobar. Asani juga sama ya. Nah, ini juga sebagai mubtada, as-sofunya ini sebagai khobar ya. Nah, tapi di sini ada wahia, ini penjelasan atau kalimat baru. Ini sebagai mubtada lagi. Ya. Gitu ya, ya. Ya, gitu Pak Akmal penjelasannya. Kita bingung tuh.
kok jadi mubtada, terus yang apa kabar gitu ya. Itu tadi Kak bingung. Iya, satu alif sebagai mubtada ya, alif satunya sebagai khobar di situ. Ada lagi? Pak Akmal, udah cukup? Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada ya silakan Ustaz Dida untuk tutup. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi dari adaptasi ya, ashum ya, ashum ya, jamak dari sahmun ya, ashum. Insya Allah nanti pada usbu ya kita akan lanjut ke daris yang ke-10 ya Insya Allah, baik dengan teks mufradatnya ataupun dengan gramatikalnya atau nahwunya. Semoga pelajaran kita, diskusi kita pada malam hari ini menjadi manfaat dan menjadi pahala. Mungkin cukup dari saya. Aku Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Dida, Bapak Ibu.